Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya guys. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kali ini kami praktikan dari kelompok 17, kelas D program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan anggota Laila Nurdayanti, 2. Muhammad Yudi Alfaid, 3. Nabila Fatihatul Janah, 4. Sila Romania Wasul, akan melakukan sebuah percobaan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum fisika dasar dengan materi jarak titik api pada cermin dan lensa sferis. Nah, sebelumnya, udah tahu belum nih apa yang akan kita bicarakan pada kali ini? Untuk mengawali kegiatan, ada baiknya kita mengerti apa saja tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan pada kali ini. Kepada rekan saya, Laila, bisa dibacakan tujuan dari praktikum. Tujuan dari praktikum ini yaitu agar praktikan mampu 1. Menentukan jarak benda dan jarak bayangan dari suatu rangkaian sinar istimewa, cermin, atau lensa. Yang kedua, menginterpretasikan sinar istimewa serta sifat pada cermin atau lensa untuk menentukan jarak titik api. Yang ketiga, menentukan jarak titik api pada cermin sferis dan lensa sferis. Yang keempat, menentukan jarak titik api lensa gabungan. Yang terakhir, menentukan daya dari lensa sferis dan gabungan. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yodi. Silahkan kepada Yodi. Mohon maaf, mungkin suara Yodi kurang jelas. Jadi akan saya gantikan. Untuk alat dan bahan, kita ada sumber cahaya. Yang kedua, cermin cekung dan cermin cembung. Yang ketiga ada lensa cembung atau biconvex dan double convex. Yang keempat ada tabir, dan yang kelima ada bangku optik, keenam ada tabir dengan kaca atau objek, kemudian ada lampu senter. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nabila. Percobaan ke-1, menentukan jarak titik api cermin cekung, yaitu 1. Menyiapkan cermin cekung, tabir, dan lampu senter. 2. Memasang dan mengatur posisi dari objek cermin, cekung, dan tabir. 3. Mengamati hasil bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dengan menggeser posisi cermin cekung hingga mendapat bayangan yang sejati pada tabir. 4. Menghitung jarak S dan S dengan menggunakan mistar. Untuk percobaan kedua yaitu menentukan jarak titik api cermin cembung. Untuk langkah percobaan bisa dilihat pada slide yang telah disediakan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Laila, bisa dilanjutkan. Percobaan ketiga yaitu menentukan jarak titik api lensa double convex. Untuk caranya bisa dilihat pada layar. Dilanjutkan rekan saya yaitu Yodi. Kepada Yodi, waktu dan tempat dipersilakan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nabila. Silahkan kepada Nabila, waktu dan tempat dipersilakan. Teori lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan. Biasanya dibentuk dari sepotong gelas yang dimodifikasi lensa berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Selain itu, juga digunakan orang yang cacat mata untuk membantu penglihatan supaya bisa melihat kembali dengan jelas. Dalam persoalan ini digunakan lensa cembung, maka apabila S jarak benda dan S jarak bayangan, maka berlaku hubungan seperti cara yang ada di layar.
Jarak titik api lensa gabungan. Jika dua buah lensa dengan panjang f dengan f aksen 2 aksen digabungkan bersinggungan, maka panjang fokus gabungan dari lensa f berlaku. Untuk rumus jarak titik api cermin sferis dan lensa sferis dapat dilihat pada slide. Untuk daya dari cermin atau lensa dapat dirumuskan dengan D sama dengan 1/F dikali M. Untuk keterangannya dapat dilihat pada slide. Untuk percobaan pertama yaitu menentukan jarak titik api terhadap cermin ceku. Untuk cara pengerjaan bisa dilihat dalam slide. Untuk percobaan kedua, menentukan jarak titik api pada lensa biconvex dan cermin cembung. Untuk caranya bisa lihat di slide. Percobaan ketiga pada lensa double convex. Bisa dilihat cara pengerjaannya pada slide. Analisa dan hasil pembahasan. Tujuan yang kedua yaitu menginterpretasikan sinar istimewa serta sifat pada cermin atau lensa untuk menentukan jarak titik api. Untuk tujuan selanjutnya bisa dilihat pada slide. Bagian kesimpulan, dalam percobaan kali ini dapat diambil kesimpulan. Terdapat beberapa kesimpulan dapat dilihat dalam slide. Nah, begitulah hasil dari percobaan praktikum yang telah kami lakukan. Apabila masih ada kekeliruan dalam penyampaian dari kami, mari saling membenahi. Kalian boleh berkomentar di tempat yang sudah tersedia di bawah ya. Semoga ilmu dari kami dapat bermanfaat dan kita semua selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Kami dari kelompok 17 mohon undur diri dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.